Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rekan-rekan sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kembali kita dan kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting, yaitu salat. Bahaya meninggalkan dan menunda salat. Sebagaimana kita ketahui bersama, salat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun agama kita, yaitu Islam. Dimulai dari antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba dan juga utusan Allah. Kemudian yang kedua yaitu salat. Salat adalah tiang daripada agama kita.
jika kita telah membuat pondasi, kemudian kita memiliki atap, ya, kita memiliki segala perangkat dari sebuah rumah atau bangunan, belum ada tiangnya, ya tidak bisa dipakai dan tidak bisa disebut sebagai bangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasul amri al-Islam." Pondasi agama adalah Islam. Pokok perkara adalah Islam. Mau selamat, mau masuk surga, mau selamat dari neraka, mau segala amal kebaikan kita dinilai sebagai sebuah pahala, mau amal keburukan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali, yang terutama kali masuk Islam terlebih dahulu. Tanpa Islam, amal sebanyak apapun tidak memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang memiliki banyak sekali amal itu, ya amalnya habaan mansura, karena tidak dilandasi atas dasar tauhid, tidak dilandasi atas dasar keislaman. Jadi Rasul amri al-Islam. Maka qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, karena semua perbuatannya, khususnya yang baik-baik, baik itu bersifat ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, bersosial dengan baik, berakhlak dengan baik, bermuamalah dengan baik, ini bisa menjadi pahala dan bernilai ibadah karena keislamannya, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini juga akan rawan, ya, rawan apabila tidak segera kemudian ditancapkan tiang di atasnya. Apa itu? Wa amuduhu as-shalah. Tiang daripada Islam itu adalah sholat. Kita banyak sekali berbuat kebaikan, kita sudah Islam, kita sosialisasi kita bagus, akhlak kita bagus, ibadah-ibadah yang lain bagus, tapi Islamnya jelek, ya bisa runtuh, bisa runtuh. Kenapa? Dengan meninggalkan sholat, seseorang bisa masuk dalam kategori kafir, masuk dalam kategori musyrik. Sementara lain asyrakta la yahbatona amaluka. Musyrik, ya semua amal kebaikannya terhapus. Wa amuduhu as-shalah. Setelah kita bersyahadat, kita Islam, kita beramal banyak, kita harus taruh semua amal kita di atas tiang yang namanya sholat. Wadirwatu sanamihi al-jihad. Kemudian puncak kesempurnaan dari Islam adalah jihad. Dengan jihad inilah Islam bisa menang, Islam ini bisa jaya, Islam ini bisa benar-benar memberikan pengaruh, memberikan keselamatan, mengeluarkan manusia sebanyak-banyaknya dari jahanam menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia sebanyak-banyaknya dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dengan jihad ini pula, dari titik Arab Saudi sana sampai seantero dunia, pernah menguasai 2/3 dunia. Dalam artian penguasaan di sini adalah di bawah naungan keadilan Islam, ya. Terus membesar Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, dari Madinah kemudian ke Yaman, kemudian diteruskan lagi oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diperluas Islam, dilanjutkan lagi oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan lagi sahabat yang mulia Utsman bin Affan, dilanjutkan lagi generasi-generasi selanjutnya, khalifah-khalifah selanjutnya, sampai di negeri kita dengan jarak 9.000 km sekalipun, perjalanan dengan 1.000 km per jam itu 9 jam dari Soekarno-Hatta ke Jeddah sana, ke Madinah sana, itu sampai sini. Dengan dalam sejarahnya ya mulai dari Arab, kemudian ke Gujarat, ke ada yang mengatakan ke mana dulu,
daerah Champa sana, Vietnam atau mana, nanti ditelusuri lagi jejaknya, kemudian baru ke Indonesia. Dari Indonesia ini kemudian ke seantero Nusantara. Alhamdulillah kemudian menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di negeri kita tercinta ini. Karena apa? Jihad. Nah, ya. Kemudian perintah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Innani anallahu la ilaha ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Allah yang mencipta, Allah yang mengurus, Allah yang memberi. Ya, tentunya sudah barang tentu hanya Allah yang berhak untuk disembah dan dijadikan sesembahan. Maka sembahlah aku dan wa aqimis sholah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Kemudian ayat lain Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Alkitab, Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Perintahnya jelas menjalankan sholat, dan beberapa hikmah di baliknya juga banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian juga agar dengan sholat ini kita bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan apa? Fahsya dan mungkar. Dan diharapkan kita ini bukan hanya sekedar menunaikan sholat, tetapi juga menegakkan sholat. Baik saat kita menjalankan sholat sampai kita selesai sholat, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya fillah rahimani Allah wa iyyakum, kedudukan sholat telah jelas, perintah telah jelas. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat dan melalaikan sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dengan keras di dalam surat Al-Ma'un, yaitu ketika Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya beliau mengatakan, yaitu orang-orang yang menjalankan sholat. Dia sholat mah sholat, tapi mereka lalai dalam menjalankan sholatnya. Seperti apa? Menyia-nyiakannya, tidak sholat hingga waktunya berlalu, menunda-nunda. Sholat zuhur kalau belum mau masuk asar, nggak segera buru-buru. Sholat maghrib kalau nggak sudah mau surup ya, mau maghrib nggak segera dilaksanakan, padahal waktunya masih panjang. Begitu dengar azan langsung berukut pakai sarung ataupun selimut atau tutup bantal, atau seolah-olah begitu azan rajin di dalam bekerja. Tadi kemana gitu? Ya belum semangat tadi, begitu dengar azan baru bekerja secara semangat. Padahal ini adalah wasawis dari setan ya. Tidak sholat hingga waktunya berlalu dan tidak memenuhi rukun-rukunnya, terutama biasanya ini masalah tumakninah ya. Saking cepatnya mereka tidak sholat, kecuali seperti ayam notol makanan gitu. Padahal ketika kita sholat, salah satu di antara rukunnya yaitu tumakninah. Apa itu kadar tumakninah? Tumakninah adalah berhenti sekadar ucapan subhanallah. Subhanallahnya juga nyantai, bukan subhanallah, bukan begitu ya. Apalagi sambil jalan, sambil yang terpenting selesai, enggak. Termasuk rukun adalah
takbiratul ihram. Ini juga harus hati-hati, khususnya yang sering, yang suka favorit memang, yaitu apa namanya, masbuk. Harus terlebih dahulu yang diniatkan di dalam takbir pertama adalah takbiratul ihram. Jangan langsung ikut takbir intikal. Allahu akbar ruku', Allahu akbar sujud, Allahu akbar tahiyat. Santai. Kalau memang kita tadi tidak, ya memang nggak boleh lalai ya. Mau lalai mau nggak lalai, kalau datang ya tetap harus santai. Kemudian kita takbiratul ihram, baru takbir intikal. Takbir intikal masih bisa ditinggalkan, tapi takbiratul ihram dia adalah rukun. Kemudian membaca surat Al-Fatihah rukun. Kemudian apa namanya, rukuk adalah rukun walaupun bacaannya adalah sunnah. I'tidal rukun walaupun bacaannya adalah sunnah. Kemudian sujud rukun walaupun bacaannya adalah sunnah. Dua antara sujud adalah rukun walaupun bacaannya sunnah. Kemudian tahiyat yang akhir khususnya ini adalah rukun. Kemudian salam. Ini itu nanti ya harus dipelajari. Maka disinilah letak man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menjadi orang yang baik, dia akan pahamkan tentang agamanya. Ya, banyak sekali dari ibadah ini yang harus dilandasi dengan ilmu. Tanpa ilmu ibadah bisa salah. Belum lagi kalau kita mau berbicara sunnah-sunnahnya. Bagaimana supaya sholat kita ini sempurna. Boleh jadi kita satu deret, satu imam yang sama, kita sholat takbiratul ihram bersama, tapi membawa pahala yang berbeda-beda. Ada yang utuh, ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang dapatnya sedikit. Ya, itu masing-masing ada. Mulai dari sidqul azimahnya, kesiapan kita untuk melaksanakan sholat. Ada yang rapih banget, peci, pakai baju koko, kemudian pakai sarung ya. Ada juga yang tanpa peci, tanpa koko, pakai sarung enggak ya, maksudnya pakai celana pastinya ya. Ada juga yang semacam ngasal, kaosnya pun kaos yang apa ini namanya, tipis itu, daleman ya. Ini berbeda-beda. Karena sebelum ada syarat qabul itu ada syarat wujud. Kan kita seringnya syarat qabul dari ibadah itu apa? Ada ikhlas, ada mutabaah. Tapi sebelum ikhlas dan mutabaah itu ada syarat wujud terlebih dahulu. Apa itu? Sidqul azimah, serius terlebih dahulu. Baru kemudian kita ke ikhlas dan mutabaah. Baik. Apa di antara ancaman dari orang-orang yang meninggalkan sholat? Pertama, membatalkan keislaman. Tadi kita sudah sampaikan. Begitu sudah dua kalimat syahadat, kita orang yang baik, akhlak yang baik, sosial kita baik, boleh jadi itu sia-sia juga. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya bab sholat nggak baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus sholat." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. KTP boleh Islam, ayo Pak Sekdes tolong tulis nama saya ini, agama Islam, sholat tuh ya itu mah belum ya. Ini secara KTP silahkan, itu Islam. Tapi dikhawatirkan kita sudah kufur atau syirik, yang mana ketika kita kufur atau syirik, amal perbuatan kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita atau antara kami dan mereka, maksudnya ketika pasukan Islam melakukan futuh, ekspansi ya, memberikan naungan kerahmatannya ke negeri-negeri yang baru, ini ada perjanjian. Salah satu perjanjiannya dilihatnya dari sholat.
Kan pengen selamat, tinggal aslim taslam, syahadat beres, nggak ada lagi penyerangan. Tapi setelah itu dilihat dari mana itu? Ya dari sholatnya. Itu negeri yang kemarin sudah katanya tunduk kepada Islam, pada sholat nggak penduduknya. Saat waktu sholat berkumandang nggak azan di negeri tersebut. Kalau enggak, ya ini berarti main. Perlu kembali tegaskan mau ikut Islam atau membayar pajak atau yang ketiganya perang, gitu ya. Yang kedua, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, diancam siksa neraka. Allah berfirman, ma salakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Islam tapi nggak mau sholat. Dan ini nggak sedikit ya. Perlunya edukasi bersama oleh kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, teman-teman kita. Kita lihat teman-teman yang kalau kita punya hobi semua yang bukan teman satu masjid atau sejamaah Islamiyah, teman kerja lah, teman hobi olahraga, kan kita bisa lihat tuh tadi bukannya mulai dari sebelum asar sudah main bola, nggak pernah dilihat oleh kita sholat, tahu-tahu sudah maghrib, habis maghrib juga masih juga ngerokok, ngobrol sampai isya. Zahirnya kita nggak tahu apakah waktu kita sholat kemudian dia juga cepet-cepet maraton sholat, tapi kan zahirnya mereka nggak pada sholat. Disitulah kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak usah khawatir, mereka juga tahu diri mereka salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar dia ikhlas, teman kita dia akan mengatakan insya Allah, walaupun dia akan bilang mungkin berat atau lagi nggak pakai sarung atau bajunya kotor dan yang semisalnya, ya nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin mereka yang mau berdakwah akan dilindungi, akan dicukupi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kita yang mau berjuang berjihad di jalannya dari apapun itu yang disebabkan oleh manusia. Ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Kemudian meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang mencelakakan. Ini peringatan untuk kita, bukan hanya yang kita yang sudah yang sudah rajin sholat, tapi bagaimana dengan keluarga kita, ini yang penting. Menunda-nunda sholat dengan sengaja tanpa alasan syar'i hingga waktunya habis atau hampir habis termasuk bagian dosa besar yang diancam kecelakaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah mereka yang celaka itu tidaklah meninggalkan semua sholat. Seandainya mereka sama sekali tidak sholat, maka mereka kafir. Namun mereka tidak menjaga waktu sholat. Jadi qaul daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini memiliki dua faedah bagi kita. Pertama, orang yang meninggalkan sholat sama sekali kafir, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, bukan hanya mereka yang nggak sholat, yang sholat tapi lalai, mereka juga terancam dimasukkan mana? Ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan makna ayat tadi, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Kalau lagi di kantor dakwah begini, ya insya Allah aman, diobrak-obrak, ya kan? Nggak enak juga. Cuman kalau libur, kalau sudah di rumah, ini biasanya udah lain. Setan itu mereka juga keroyokan,
Kalau kita banyak, mereka menjauh. Hadisnya sahih ya, jelas ya. Minasna ini mereka itu senangnya dengan orang yang sendiri, kemudian dengan dua orang mereka akan menjauh. Makin banyak ya makin jauh. Tapi kita sendiri dikeroyok, macam-macam. Sampai ketika kita sudah mendengar azan, kita sayup-sayup saja, tidurlah nak, malam masih panjang. Semalam kan udah ngelihat alarm kan, syuruk jam 6, 10 menit kan, berarti kalau kita hitung sholat subuh 2 rakaat, 1 rakaat adalah 2 menit, masih bisa melaksanakannya di jam 6 seumpama. Karena secara fikih orang itu masih dikatakan sebagai telah melaksanakan sholat pada waktunya ketika dia sholat 1 rakaat kemudian sudah berkumandang azan berikutnya. Tapi ini bagi mereka yang punya udzur syar'i, bukan semuanya dibuat sedemikian. Nah, begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana ancaman orang yang al-jam'u bainas sholatain. Kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala lagi bagi mereka yang meninggalkan sholat, yaitu Allah berlepas diri darinya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai kebaikan untuk orang-orang yang beriman, seperti rasa aman, penjagaan, penghapusan dosa, balasan kebaikan di akhirat, pemberian hak dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatallahi." Barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka Allah berlepas diri darinya. Karena akan berikan gambaran yang sederhana saja. Sebenarnya banyak kalau mau digambarkan. Kalau kita keluar dari rumah, kemudian kita berdoa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah kan akan menjaga kita, menjamin kita, ya kan? Ketakwaan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kufita dan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara lengkap. Ini enggak berlaku bagi kita yang meninggalkan sholat. Berangkat sudah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dengan apa ini namanya? Keyakinan Allah akan mencukupiku sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah di jalan enggak sholat. Ya, faqad bari'at. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari semua yang dijanjikan kepada kita semua. Itu gambaran sederhananya. Kemudian yang kelima, yaitu salah satu ciri orang munafik. Ini bukan meninggalkan, tapi hanya malas saja, ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini salah satu diantara ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik itu apabila mendirikan sholat, mereka melakukannya dengan malas. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu kehilangan muka. Mereka mencari muka di hadapan kaum muslimin supaya eksistensinya diakui. Mereka sholat hanya flexing bahasanya, hanya memperlihatkan bahwa dia muslim, padahal enggak. Makanya dia males. Khususnya kalau yang digambarkan di dalam hadis sholat isya, mereka itu males banget. Kenapa? Enggak kelihatan, datang enggak kelihatan. Ini nisbahnya adalah zaman Rasulullah SAW belum ada listrik, ya kan? Kan malam itu sangat gelap kalau isya. Makanya mereka benar-benar malas kalau sholat isya, karena mereka hanya nyari muka saja. Seperti orang-orang munafik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tilka sholatul munafiki yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat fanakornaya syaitan qoma fanakoroha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Mereka duduk santai sambil mengamati pergerakan matahari hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan atau menjelang terbenam yang pertanda habis waktu sholat asar, mereka baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti burung yang mematuk sebanyak 4 kali. Mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit sekali. Sepet, setengah menit per berapa ini? Per rakaat.
Iki mana dia mau menghayati makna-makna mulai dari takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, tasbih di dalam rukuk dan sujud, doa ya di antara dua sujud, tahiyat sampai doa di penghujung tahiyat gimana? Ya tentunya enggak. Bahaya ya kalau disamakan dengan orang-orang apa? Munafik. Memang kenapa kalau disamakan dengan orang munafik? Ya, belum tahu dia. Orang munafik ini tempat nerakanya saja paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasiro. Orang-orang Islam yang masuk neraka itu ditaruh di jahanam, di permukaan apa? Neraka. Kemudian di bawahnya ada ladho, bawahnya lagi ada kutomah, bawahnya lagi ada sa'ir, di bawahnya lagi ada jahim, bawahnya lagi ada sakor, dan yang paling bawah itu ada hawiyah. Itu di sana orang-orang munafik. Ya, karena mereka hanya menampakkan keimanan yang sebenarnya mereka menyimpan kekafiran dan kesyirikan. Baik, wafilah rahimanallahu. Yang terakhir kali yaitu kita diingatkan bahwa tidak boleh menunda sholat hingga keluar waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sudah ada waktunya. Tidak boleh melaksanakan sholat sebelum waktunya dan tidak boleh melaksanakan sholat setelah waktunya habis. Kecuali nanti akan ada syariat rukhsah yang disebut dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi dalam kondisi normal atau ikhtiar tidak ada mendahulukan sholat sebelum waktunya dan mengakhirkan sholat setelah waktunya selesai. Sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Shollis sholata liwaktiha." Sholatlah sesuai dengan waktunya. Kemudian tadi kita sedikit sudah singgung, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana hukum orang yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja dengan niat ia akan mengerjakan secara qadha ketika sudah habis waktunya, apakah termasuk dosa besar? Maka beliau mengatakan, mengakhirkan sholat dari waktunya padahal ia wajib menunaikannya di waktunya termasuk dosa besar. Bahkan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-jam'u bainas sholataini min ghairi udhrin minal kabair. Jamak antara dua sholat tanpa udzur termasuk dosa besar. Sholat duhur dibarengin dengan sholat asar, sholat maghrib dibarengin dengan sholat maghrib. Seperti tadi strateginya. Karena secara fikih seseorang itu masih diperbolehkan, masih disebut dengan sholat pada waktunya ketika dia mendapatkan satu rakaat lalu adzan berkumandang sholat berikutnya. Ini masih dalam waktunya, itu belum keluar. Tapi yang kayak begini adalah termasuk dosa besar. Dia sengaja diakhirkan maghribnya supaya pas dapat satu rakaat adzan isya berkumandang biar langsung bisa sholat isya. Sholat duhur juga demikian, diakhirkan sampai kira-kira dia mendapatkan satu rakaat, sholat asar berkumandang sekalian dia sholat asar. Al-jam'u bainas sholataini min ghairi udhrin minal kabair. Menjamak dua sholat tanpa udzur, dia adalah merupakan salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabair. Barang siapa menjamak dua sholat tanpa ada udzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Untuk itu wa fillah rahimani Allah wa iyyakum, mari kita jaga sholat kita, karena sholat inilah yang menjadi tiang agama kita. Sholat ini pula amalan yang pertama kali yang akan dikoreksi dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.